Sebut Jokowi delusi, Rocky Gerung tak bercermin diri. Itu namanya delusi. Ini mesti ada tim kedokteran jiwa yang ini mesti ada tim kedokteran jiwa yang memeriksa. Kok bisa ya ada soal yang semacam ini di Indonesia tuh? Terima kasih semuanya sama keluarga Bapak Presiden. Saya senang banget. Lembaga Survei Indonesia merilis hasil survei kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo di mata masyarakat. Survei tersebut menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi meningkat dari 67,5 menjadi 72,3%. Apa yang jejaknya Jokowi kan nggak jelas. Jadi bahkan jejak pun dia nggak punya itu, apalagi langkah ke depan. Popularitas Presiden Joko Widodo ternyata tak hanya di kalangan masyarakat Indonesia. Di mata dunia, Presiden Jokowi termasuk sosok yang disorot karena kebijakan-kebijakannya yang membawa kemajuan untuk Indonesia. Bahkan beberapa kali Presiden Jokowi masuk dalam daftar orang yang berpengaruh di dunia. Lagi-lagi Pak, lagi sekali. Makasih ya Pak, saya selalu ya. Alhamdulillah, moga-moga Pak Jokowi panjang umur, sehat selalu ya Allah. Rocky Gerung kembali menyampaikan pendapat tajamnya tentang Presiden Jokowi. Ia bahkan menyebut Presiden Indonesia itu mengalami delusi. Menurutnya Presiden Jokowi harus diperiksa kedokteran jiwa lantaran mengalami delusi, bukan tanpa alasan. Pendapat itu disampaikannya usai Presiden menyampaikan pidato politik di acara musra atau musyawarah rakyat. Pernyataan Rocky disampaikannya melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official sebagaimana dilansir dari Suara Denpasar pada Senin 15 Mei. Mulanya ia ditanya oleh pembawa acara dalam konten tersebut tentang nama-nama calon presiden dan wakil presiden pilihan musra yang diserahkan kepada Jokowi, yang kemudian dijanjikan oleh Jokowi akan disampaikan atau dibisikkan kepada petinggi-petinggi partai politik. Kemudian Rocky menjelaskan pendapatnya bahwa kekuatan endorse Jokowi telah berkurang atau melemah, namun dirinya seolah masih ingin mengatur. Menurut Rocky, hal tersebut menandakan bahwa Jokowi mengalami delusi dan harus diperiksa oleh dokter jiwa. Endorsement power beliau selesai, tetapi di kepalanya itu masih ingin mengatur. Itu namanya delusi, ujarnya. Ini mesti ada tim kedokteran jiwa yang memeriksa, lanjut Rocky. Tidak hanya itu, Rocky Gerung juga menyarankan agar Presiden Jokowi segera diperiksa oleh tim kedokteran jiwa. Kok bisa ya ada soal yang semacam ini di Indonesia toh? Ujarnya. Kritikan Rocky ini bermula saat Presiden Jokowi menyampaikan pidato politiknya di acara musyawarah rakyat atau musra. Di sana, ia menerima 3 nama capres yang akan dipersiapkan di pemilu 2024 mendatang. Menyebut Presiden Jokowi alami gangguan jiwa, tapi rupanya Rocky sendiri tidak sadar bahwa dirinya yang mengalami gangguan jiwa. Tak punya cermin, Rocky justru tertampar balik. Bagaimana tidak, pengakuan Rocky ragu kalau pemerintahan Presiden Jokowi bisa bertahan sampai pemilu 2024 yang akan datang tidak terbukti. Bahwa saat ini di akhir masa jabatan Presiden Jokowi justru sama sekali tidak berubah menjadi lemdak seperti pada umumnya Presiden di akhir masa jabatannya. Menjelang habis periode kepemimpinannya atau masuk periode transisi, lazim jika terjadi pemimpin kehilangan pengaruh atau tidak lagi memiliki power of bargaining. Omongannya tidak didengarkan lagi dan perintahnya tidak dijalankan oleh anak buahnya, sehingga dianalogikan bagaikan bebek lumpuh atau lemdak, yaitu bagaikan seekor bebek yang terluka dan tidak mampu merawat dirinya sendiri, kehilangan arah tujuan. Dan ini tidak terjadi pada Presiden Jokowi, bahkan Presiden Jokowi semakin kuat. Kuatnya Presiden Jokowi bisa dilihat dari lembaga survei atau LSI yang merilis tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo pada April 2023. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan mengungkapkan 82% masyarakat puas dengan kerja Presiden Jokowi.
Jadi pun memaparkan tren kepuasan terhadap kinerja Jokowi memang meningkat dalam 6-7 bulan terakhir. Jayadi memaparkan tren kepuasan terhadap kinerja Jokowi memang meningkat. Deputi 4 Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro menyebut tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi yang mencapai 82% merupakan rekor tertinggi. Pencapaian ini, kata Juri, membuktikan bahwa legitimasi Jokowi makin kokoh. Juri mengatakan setidaknya ada 4 isu utama yang menjadi prestasi Presiden Jokowi. Pertama, kemampuan Presiden Jokowi mengendalikan berbagai masalah dan juga tantangan yang bersumber dari global maupun lokal seperti persoalan ekonomi, perlindungan sosial, kesehatan, hingga penegakan hukum. Kedua, Presiden Jokowi disebutnya telah membangun Indonesia dengan perspektif Indonesia sentris melalui pembangunan infrastruktur dan jalur-jalur konektivitas, seperti pembangunan jalan tol, tol laut, dan infrastruktur lainnya, sehingga lanjutnya menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru. Isu ketiga yang menjadi pengungkit meningkatnya kepuasan publik, sambung Juri, adalah profil Presiden Jokowi dan berbagai prestasi yang ditorehkan, di mana Presiden Jokowi menurutnya dinilai sebagai sosok yang mampu memberikan harapan tentang masa depan Indonesia, bahwa Indonesia maju adalah keniscayaan. Selain itu, kata Juri, Jokowi juga tokoh rekonsiliator yang mampu memelihara kerukunan dan harmoni sebagai negara yang sangat plural. Menurut Deputi Bidang Informasi dan Komunikasi Politik KSP ini, Presiden Jokowi telah meninggalkan legasi atau warisan yang monumental, serta menjadi tonggak dan landasan yang kokoh untuk masa depan Indonesia. Oleh karena itu, menurutnya seluruh komponen bangsa perlu membangun komitmen bersama untuk melanjutkan legasi tersebut pada periode-periode yang akan datang. Sebut Jokowi delusi, Rocky Gerung tak bercermin diri. Itu namanya delusi. Ini mesti ada tim kedokteran jiwa yang ini mesti ada tim kedokteran jiwa yang memeriksa. Kok bisa ya? Ada soal yang semacam ini di Indonesia itu. Terima kasih semuanya sama keluarga Bapak Presiden. Saya senang banget. Lembaga Survei Indonesia merilis hasil survei kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo di mata masyarakat. Survei tersebut menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi meningkat dari 67,5 menjadi 72,3%. Apa yang jejaknya Jokowi kan nggak jelas. Jadi bahkan jejak pun dia nggak punya itu, apalagi langkah ke depan. Popularitas Presiden Joko Widodo ternyata tak hanya di kalangan masyarakat Indonesia. Di mata dunia, Presiden Jokowi termasuk sosok yang disorot karena kebijakan-kebijakannya yang membawa kemajuan untuk Indonesia. Bahkan beberapa kali Presiden Jokowi masuk dalam daftar orang yang berpengaruh di dunia. Lagi-lagi Pak, lagi sekali. Saya selalu ya. Alhamdulillah, moga-moga Pak Jokowi panjang umur, sehat selalu.